Baik, kita melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Hadratus Syekh Sari. Kitab yang membahas tentang adab seorang alim, seorang guru, dan juga seorang muta'alim, seorang murid. Kemarin masih ada bab Ta'rifu bil mu'allif, at-ta'rifu bil mu'allif, mengenal daripada pengarang kitab ini, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa qala Allah ta'ala qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana kemarin? Ya, hormatullah. Selamat menghadap Ala ilmuhu wa ta'libuhu. yang acara supaya Nah, kemarin sudah kita baca tentang sebagian daripada biografi dari mu'allif, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sedikit ulang kemarin yang ketinggalan, barangkali ada yang ketinggalan, yaitu dari awal beliau namanya adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-mulaqab bi Pangeran Banawa, yang diberi gelar Pangeran Banawa, bin Abdurrahman yang bergelar Jaka Tingkir, Sultan Hasiwijaya, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq, ayah dari Raden Ainul Yakin atau terkenal dengan nama Sunan Giri. Kemudian beliau dilahirkan di, nama desanya adalah Kedang, sebuah desa di Syamali Madinati Jombang, sebuah desa di utara dari kota Jombang, pada hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Kemudian dia belajar pada ayahnya, yaitu belajar Quran dan juga beberapa kitab diniyah, sampai dengan angkama larusu, sampai dengan dia agak dewasa, ya, sampai sempurna akalnya, gitu kalau bahasa di sini. Kemudian dia melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Pertama kemana? Pertama dia menuju ke Ma'hadus Sono, yaitu pesantren Sono. Kemudian ke Ma'hadus Siwalan, pesantren Siwalan. Kedua pondok ini ada di Sidoarjo, cuman pondoknya udah nggak ada lagi. Kemudian setelah dari pondok Sono dan Siwalan, lanjut ke pondok mana? Wa Ma'hadu Langitan, Tuban. Di sini tulisannya Lanjitan, Langitan, karena nggak ada ini. Ke pesantren Langitan, kemudian pindah lagi kemana? Ila Ma'hadi Bangkalan fi Jazirati Madura. Ketemu nggak? Ke pondok Bangkalan Madura, ke Sohibul Karomah, ke pemilik Karomah, yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian setelah dari Madura, Mbah Hasyim kemana lagi? Kemudian hijrah ila diyaril makkiyati wal masyairi al harawiyati, ke tanah Mekah dan sekitarnya. Kemudian di sana dia belajar dengan ulama-ulama yang besar, termasuk ulama-ulama yang dari Indonesia yang menjadi guru di sana, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Khatib Al-Minangkawi,
kemudian Syekh Shu'aib bin Abdurrahman, dan lain sebagainya. Ini betapa banyaknya ya beliau itu berpindah dari satu pondok ke pondok lain. Di samping untuk mencari keilmuan beliau, juga mencari tabarukan, biasanya keberkahan dari guru-guru, dari ulama-ulama yang memang ahli di bidangnya. Kemudian setelah dia selesai mondok dari Mekah, dia pulang ke negerinya, kemudian mendirikan Ma'had Al-Islami yaitu Tebu Ireng, pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kapan? Yaitu 26 Rabiul Awal 1317. Kemudian juga membangun madrasah Salafiyah Syafi'iyah yang ada di pondok tersebut, dan beliau memimpin akan pengajaran dan pendidikan di situ. Maka berkumpullah orang-orang untuk menimba ilmunya. Yastamiduna min faudun. Mereka mengambil manfaat, mengambil ilmu dari beliau, dari faidun itu banjir, saking banyaknya ilmu beliau. Kemudian pada 1344 Rajab As-Sasa Jamiyata Nahdlatul Ulama. Kemudian dia mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama artinya apa? Nahdlatul itu adalah kebangkitan ulama. Karena memang waktu itu kan masih dalam Indonesia itu masih dalam penjajahan dan tidak ada wadah bagi para ulama. Maka diharapkan dengan adanya Nahdlatul Ulama ini ada pemersatu. Dan waktu itu memang dari Arab Saudi itu, kalau lihat sejarahnya itu berkembang tentang paham Wahabi ya. Makanya dibentuk wadah itu, kemudian Nahdlatul Ulama ini mengirimkan delegasi ke Arab Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmuhu wa ta'lifuhu. Ilmunya dan karya-karya beliau. Tidak ada ragu, tidak ada keraguan. La itu dinamakan la nafi harfu jenis ya. Biasanya kalau bahasa Jawa la syaka tidak ada orang ya beliau. Qudwatan teladan, qudwatan teladan li ulama'i asrihi, bagi ulama-ulama seangkatannya. Li ulama'i asrihi, bagi ulama-ulama seangkatannya. Kecepatan enggak? Ya, masih kecepatan. Ntar diulang. Wa man ba'dahum, dan orang-orang setelahnya. Ilal an, sampai sekarang. Bin haza isim apa fi'il gitu? Haza itu isi bosan. Ya? Haza. Haza itu ada, haza itu. Haza. Isim. Ciri kalimat isim apa aja? Jadi kalimat isim itu ada 5. Apa? Ada ini apa? Jer. Terus? Min. Kalau yang tanda yang kemasukan qad harfiah, qad itu isim apa fi'il?
Fi'il itu depannya ada kot. Berarti isim apa fi'il? Fi'il. Nah, fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi apa mudhari'? Fi'il. Oh, madi. Fi'il madhi. Karena fi'il mudhari' itu mesti ada Ya. huruf mudhari'ah depannya. Enggak mesti ya. Karena huruf mudhari'ah ada berapa? Ada 4. Ada ta, Ta, nun, nun, ya, sa, alif. ya, sambil diperhatikan. Qad haza. Maksudnya maka tidak ada keraguan bagi beliau bahwa beliau itu mempunyai banyak ilmu gitu ya dari pernyataan ini. Kemudian menjadi di kasroh, dibaca jer, belum tentu di kasroh. Watiqati fahmihi dan ketajaman kefahaman beliau. Doharat, maka lahirlah talifun, karya tulis beliau, karya tulis beliau. Doharat berarti apa ini? Isim apa fi'il? Yang dimasukkan tak nis, tak mati, berarti fi'il. Setelahnya jadi fa'il. Fa'il dibaca rafa. Karya tulis beliau mufidatun yang berfaedah. Watasonifu, itu aja tasonifun, watasonifun dan tulisan-tulisan adidatun yang banyak. Orang yang famin saat yang ilmihi, maka dari luasnya keilmuan beliau, watiqati fahmihi dan ketajaman kefahaman beliau, doharat maka lahirlah apa yang lahir taklifun, karya tulis beliau mufidatun yang berfaedah, watasonifun dan tulisan-tulisan beliau ngatidatun yang banyak. Minha diantaranya, ini kitab-kitab beliau yang beliau tulis. Ada Bul Alim wal Muta'alim yang kita kaji sekarang, yaitu kitab Ada Bul Alim wal Muta'alim. Fima yahtaju ilaihi, di dalam apa-apa yang dibutuhkan ilaihi kepadanya. Fima yahtaju ilaihi, di dalam apa-apa yang dibutuhkan kepadanya. Fi huruf jar, ma itu di sini ma-nya adalah isim mausul. Isim mausul pasti membutuhkan silah dan akid ya, yang kembali kepadanya. Yahtaju dibutuhkan ilai kepadanya. Siapa yang membutuhkan? Al-muta'allim, orang yang belajar. Fi ahwali ta'allumihi, al-muta'allimu, siapa yang membutuhkan? Al-muta'allimu, orang yang belajar atau murid.
fi ahwali ta'allumihi, di dalam keadaan belajarnya ia. Di dalam keadaan belajarnya ia. Wa ma yatawaqqafu alaihi, dan apa-apa yang harus diperhatikan kepadanya. Siapa? Al-muallimu, seorang guru atau muallim. Siapa al-muallimu, seorang guru? Fi maqamati ta'limihi, di dalam tingkatan pengajarannya. Di dalam tingkatan pengajarannya. Ini karya beliau. Yang pertama adalah adabul alim wal muta'allim, yaitu menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan oleh seorang murid di dalam belajarnya ia, dan apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang guru di dalam tingkatan pengajarannya dia. Membahas tentang adab. Yang kedua, kitab yang ditulis oleh beliau adalah Ziyadatu Ta'liqat. Kitab Ziyadatu Ta'liqat. Radda, menolak beliau, fiha, di dalamnya, atau membantah juga bisa. Ada hadis mardud, ya. Mardud itu dari kata radda, hadis yang tertolak. Radda, menolak atau membantah, ya. Fiha, di dalam kitab ini, di dalam kitab Ziyadatu Ta'liqat. Kenapa dominnya ha? Karena kitabnya di depan itu Ziyadatu Ta'liqat, yaitu kaum muannas, ya. Menolak apa? Mangdumatas Syaihi Abdullah bin Yasin. Mangdumatas Syaihi Abdullah bin Yasin Al-Pasuruani, yaitu mangdumah atau syair-syair, kitab yang berisi syair-syair dari Syekh Abdullah bin Yasin dari Pasuruan. Allati yahju, yang dia mencela, biha, dengan kitabnya, biha dengan mangdumah tadi, ala ahli jamiyati Nahdlatul Ulama, kepada atas Jamiyah Nahdlatul Ulama. Kitabnya agak tebal karena yang dibahas banyak. Saya juga nggak punya kitabnya. Yang ketiga, An-Tambihatul Wajibat, kitab Tambihatul Wajibat. Liman yasnau, untuk orang-orang yang membuat acara al-maulidal munkarati, acara maulid yang mungkar. Acara maulid tapi isinya adalah sesuatu yang mungkar. Tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam.
Karena memang waktu itu kan Jawa masih banyak. Ketika Wali Songo masuk, kemudian zaman itu masih klenik-klenik itu masih banyak. Jadi bercampur antara sesuatu yang musyrik tapi doanya pakai bismillah juga gitu, banyak. Doa-doanya masih juga ada Islamnya juga. Yang keempat, Ar-Risalatul Jami'ah, kitab Risalah Jami'ah. Sorha menjelaskan fiha di dalamnya ahwalal mauta. Sorha menjelaskan fiha di dalamnya ahwalal mauta, keadaan orang-orang yang mati, yang sudah wafat. Ahwalal mauta, keadaan orang-orang yang sudah wafat, sudah meninggal. Wa asrotos saati, dan tanda-tanda hari kiamat. Wa asrotos saati, dan tanda-tanda hari kiamat. Ma'a bayani mafhumis sunnati wal bid'ati, bersamaan dengan menjelaskan atau memberikan kefahaman, mafhum ya, memberikan kefahaman kepada sunnah dan bid'ah, antara sunnah dan bid'ah. Kitab yang kelima, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Bayyana menjelaskan fihi di dalam kitab tadi An-Nurul Mubin. Bayyana menjelaskan fihi di dalam kitab Nurul Mubin, menjelaskan apa? Maknal mahabbati, makna daripada mahabbah atau cinta, li Rasulillahi, kepada Rasulullah, wa ma yata'allaqu biha, dan apa-apa yang berkaitan dengannya, wa ma yata'allaqu biha, dan apa-apa yang berkaitan dengannya, min atba'ihi, dari mengikuti beliau Rasul, min atba'ihi, dari mengikuti beliau, wa ihya'i sunnatihi, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kemarin sudah saya ceritakan tentang bahwa termasuk mukjizatnya Rasul itu ya banyak. Jadi yang mahabbah, yang cinta kepada beliau tidak hanya manusia, bahkan benda mati pun ternyata cinta kepada beliau. Banyak kita jumpai cerita-cerita tentang pohon yang bisa berjalan, tentang gunung Uhud yang bergetar, tentang pelepah kurma yang cuma ditinggal sini-situ doang. Dia nangis karena biasa buat sandaran ketika khutbah beliau. Ketika ada yang usul bahwasanya dibikinkan mimbar biar Rasulullah itu bisa, suaranya itu bisa terdengar sampai belakang, bisa terlihat. Maka dibikinkan mimbar. Akhirnya Rasul pindah, nggak memakai pelepah kurma itu lagi, dan kurma itu akhirnya menangis dan didengar oleh para sahabat. Saking cintanya kepada Rasulullah. Maka jangan sampai kita manusia yang dikatakan punya hati, punya perasaan, ya kalah sama benda mati.
Yang keenam, Hasyatu ala Fathir Rahmani bisyarhi Risalatil Waliyyi Rislan, yaitu kitab Hasyah ala Fathir Rahman. Kitab Hasyah ala Fathir Rahman, syarah daripada Risalah Waliyyi Rislan. Li Syekhil Islami Zakaria Al-Ansori, dari Syekh Islam Zakaria Al-Ansori. Dari segini banyaknya kitab, cuman punya ada Ibnu Alim wal Mutalim. Berarti banyak yang harus kita pelajari. Ini ulama Indonesia. Yang ke-7, Ad-Durarul Muntathiratu, Durarul Muntathiratu fil Masailit Tis'i Asyarata. Sorroha menjelaskan fiha di dalamnya mas'alat at-tariqatil wilayati, mas'alat at-tariqati akan masalah-masalah tariqah. Al-waliyati kewalian. Ini kalau jadikan mudhof ilaih berarti menjelaskan di dalamnya tentang masalah-masalah thariqah kewalian. Wa ma yata'allaqu bihima, wa ma yata'allaqu, dan apa-apa yang berkaitan, dan apa-apa yang berkaitan bihima akan keduanya, ya masalah thariqah, ya masalah kewalian, minal umuril muhmalati, dari perkara-perkara yang diabaikan, dari perkara-perkara yang diabaikan, li ahli thariqati, bagi ahli thariqah. Jadi kitab ini menjelaskan tentang masalah thariqah. Kita mengenal banyak thariqah di Indonesia. Ada thariqah Naksabandiyah, ada thariqah apa aja Ustaz? Ustaz ini punya ikut thariqah apa Ustaz? Naksabandiyah. Saya ikutnya apa ya? Kalau Naksabandiyah itu banyak, itu di desa saya juga Naksabandiyah rata-rata orang yang itu. Yang ke-8, kitab At-Tibyanu fin Nahyi an Qata'atil Ikhwani. Kitab At-Tibyan fin Nahyi an Qata'atil Ikhwan. Bayana, yang menjelaskan fihi di dalamnya ahammiyata silatir rahimi, ahammiyata silatir rahimi, pentingnya silaturahim. Memutuskan silaturahim.
orang yang banyak silaturahim itu akan panjang umur ya. Saya pernah ya menceritakan. Kalau bapak saya mengistilahkan bahwasanya silaturahim itu memperpanjang umur. Contohnya apa? Contohnya ayam, ya kan? Ya. Ayam yang banyak silaturahim dia akan panjang umurnya. Berbeda dengan ayam yang tidak pernah silaturahim. Dia akan umurnya cepat, 40 hari meninggal. Lihat ayam sayur. Kan dia di kandang terus makan, ada minum pakai vitamin, ya kan? Nggak harus cari kemana, ke sana ke sini. Tapi 40 hari dia dipotong, mati. Berbeda dengan ayam kampung, bisa setahun 2 tahun dia ke sana ke sini kan. Itu karena silaturahim ke sana, ke tetangga sini, ke tetangga yang sini. Ini akhirnya dia panjang umur. Bisa 3 tahun, 4 tahun baru dipotong. Mau dipotong juga kadang sayang. Aduh, apalagi kalau udah gagah kayak gitu mau dipotong sayang. Makanya ini kalau bapak saya itu mencontohkan seperti itu. Ini silaturahim, contohnya ayam. Apalagi kalau ayam kampung, subuh-subuh itu udah bangunin yang punya. Gitu ya. Dia udah bangunin yang punya. Terus dia udah langsung keluar dari kandang, sana sini, sore pulang. Ini pentingnya silaturahim. Dan salah satu rezeki yang dikasih Allah itu ketika kita mempunyai banyak teman-teman yang memang mendukung kita, teman yang ketika kita susah ya mereka siap untuk membantu, ketika kita senang mereka pun ikut senang. Karena banyak sebenarnya yang ketika kita senang banyak orang yang nggak suka gitu, karena iri. Nah ini salah satu rezeki yang sangat berharga, yaitu ketika kita diberikan teman-teman yang bisa mensupport kita. Ini rezeki yang luar biasa. Bukan hanya harta. Ini masalah silaturahim. Yang 9 ar-risalatu tauhidiyah, yaitu kitab risalah atau dia wahya risalatu shahiratun, yaitu sebuah risalah yang shahir, yang kecil, yang ringkas. Wahya risalatu shahiratun, wahya adapun ia, risalatun adalah risalatun shahiratun, sifatnya risalah shahiratun yang kecil. Fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati, di dalam menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya termasuk sifat wajib bagi Allah gitu, menjelaskannya seperti itu. Terus yang ke-10 al-qala itu fi bayani ma yajibu minal aqaidi, yaitu kitab qalaid di dalam menjelaskan apa-apa yang wajib daripada akidah, daripada ya ilmu tentang keesaan, akidah kita. Wa ghairu dzalika, adapun selain daripada itu, daripada kitab 10 yang disebutkan di atas, itu katsiratun, banyak, masih banyak. Kullu dzalika, semua daripada itu, fi ghayatil husni, di dalam ghayah itu sangat, sampai mentok gitu. Kayak kitab kalau kita matan takrib itu fi ghayatil ikhtisari, di dalam puncak-puncaknya ringkasan gitu. Fi ghayatil ikhtisar, fi ghayatil husni, di dalam puncak-puncaknya kebaikan, ya sangat bagus gitu maksudnya itu.
Kitab-kitab itu di atas semua itu yang telah disebutkan adalah kitab-kitab yang sangat bagus. Wal jadati mutakaffalan. Wal jadati dan menjamin mutakaffalan bagi mutakaffalan manfaat lito liaihi bagi pembacanya. Lito liaihi bagi pembacanya bil istifadati dengan mendapatkan faedah. Kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang sangat bagus, yang menjamin para pembacanya itu mendapatkan manfaat dari kitab-kitab itu dan mendapatkan faedah yang banyak di dalamnya. Terakhir wafatnya beliau. Sufia wafat rahimahu, semoga merahmati kepada beliau Allah. Kapan? Yaitu pada tanggal 7 Ramadan 1366 ya. Min hijrati sayyidi waladi Adnan sallallahu alaihi wasallam, pada tahun Hijriyah daripada Sayyid waladi Adnan, ya Rasulullah maksudnya. Tahun 1366 Hijriah. Fi manzilihi, di rumahnya Tebu Ireng Jombang. Watu fina, dan dimakamkan beliau fil ma'hadi, di pesantren alladzi banahu, yang dibangun olehnya. Wafat fi manzilihi, di rumahnya Tebu Ireng Jombang. Watu fina, dan dimakamkan beliau fil ma'hadi, di pesantren alladzi banahu, yang dibangun olehnya. Fajazahu, maka semoga membalas siapa Allah. Fajazahu, maka semoga membalas siapa Allah. Nganil muslimina, atas orang-orang muslim, membalas khairon, akan kebagusan, akan kebaikan, nafa'a, yang mengambil manfaat bi'ulumihi, kepada ilmu-ilmu dari beliau Hadratus Syekh. Fajazahu, maka semoga membalas siapa Allah anil muslimina, kepada orang-orang Islam, orang-orang muslim, membalas apa? Khairan, akan kebaikan, nafa'a, yang mengambil manfaat bi'ulumihi, akan ilmu-ilmu beliau Hadratus Syekh. Wa askanau, dan menempatkan Allah akan beliau. Farodisa jinanihi, akan firdausnya surganya Allah. Semoga Allah membalas kepada orang-orang yang membalas beliau akan kebaikan, terutama dari ilmunya, yang banyak orang Islam itu mengambil manfaat dari ilmunya, dan semoga ditempatkan di surganya Allah, di surga firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata baru ditulis punya kembali ke mana? Kataba
telah menulis siahu akan ini apa namanya ini at-ta'rif bil mu'allif gitu. Punya kembali ke situ. Siapa? Sibtul mu'allifi, cucu daripada mu'allif. Jadi yang menulis biografi beliau ini adalah cucu beliau. Rupane jadi badal Muhammad Isom hadir, yaitu namanya Muhammad Isom hadir pada tanggal 1 Safar 1415 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kata Paul menulis akan ini at-ta'rif bil mu'allif. Siapa? Sibtul mu'allifi, yaitu cucu dari beliau, rupanya Muhammad Isom hadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas setengah 5. Kamu belum pulang, Jang? Ayo selesai bercanda. Nah, kamu